Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Perawat Rizky yang hari ini sedang bertugas di Puskesmas Kecamatan Beji untuk mendata warga sekitar Kecamatan Beji Bu. Dengan Bu Alfi benar? Oh iya benar. Oh ya. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya baik Bu Alfi, saya di sini itu mau mendata mengenai saya dapat data katanya Bu Alfi sedang hamil, saya masuk ibu hamil di wilayah sini. Iya. Bagaimana kabar Bu Alfi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Alfi sedang hamil berapa bulan? Sudah 2 bulan. Oke, sudah 2 bulan ya Bu ya. Selama kehamilan ini kira-kira apakah ada keluhan Bu? Ada sih kayak mual sama rasa lemes aja dari. Oh baik. Sehubung dengan keluhan yang Bu Alfi rasakan, saya akan memberikan beberapa materi Bu, beberapa penyuluhan gitu mengenai kehamilan yang sehat. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah Bu Alfi bersedia? Bersedia Mas? Baik Bu, kurang lebih sih waktunya 15 menit ya Bu ya untuk pemberian materi ini. Kira-kira Bu Alfi mau kita berbincang-bincangnya di mana Bu? Di sini aja. Oh baik, di sini aja ya Bu ya. Oh iya, saya izin memberikan ini ada lembar materi untuk nanti Ibu baca-baca di rumah ya Bu ya. Terus sama saya nanti izin menyatakan materinya dengan PowerPoint ya Bu ya. Iya Mas. Sebentar. Baik, Bu Alfi, tadi kan Ibu Alfi bilang ya Bu ya kalau Ibu tuh merasa mual ya Bu. Sudah berapa lama Ibu Alfi merasakan mual tersebut? Sudah sekitar 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir. Bagaimana cara Bu Alfi mengatasi rasa mual? Paling pas mual itu saya pengennya makan makanan yang asin. Terus nafsu makan juga rasanya berkurang. Kalau kata orang tua saya itu namanya ngidam. Oh baik. Apakah kalau kayak makan nasi, buah-buahan, sayuran, gimana Bu? Apakah ada nafsu makan untuk makan makanan tersebut? Iya gitu kurang nafsu makan. Oh, berarti nggak makan makanan kayak itu ya Bu ya, makan makanan yang bernutrisi ya, kurang ya berarti ya. Baik. Bagaimana dengan pola tidur Ibu Alfi sendiri? Apakah ada gangguan selama kehamilan ini? Ada sih, kayak pas malam itu susah tidur karena besoknya saya harus kerja jadi kurang tidur juga. Oh gitu. Baik, setelah ini saya mau memberikan itu ya beberapa materi seperti tadi saya sudah sampaikan. Materinya itu mengenai kehamilan yang sehat. Nah, untuk kehamilan sendiri kira-kira apa yang sudah Bu Alfi tahu mengenai kehamilan? Yang saya tahu kehamilan itu ada pertumbuhan janin dalam rahim seorang wanita. Baik, yang Ibu Alfi sampaikan itu sudah benar ya Bu ya. Jadi saya bantu tambahkan sedikit. Kehamilan itu merupakan suatu kondisi adanya pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim sejak mulai konsepsi dan berakhir sampai bermulaan persalinan. Adapun pengertian kehamilan lainnya yaitu di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan karena adanya pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nah, selanjutnya Bu, untuk klasifikasi kehamilan sendiri kira-kira Bu sudah pernah dengar Bu tentang klasifikasi kehamilan? Belum tahu apa saja ya klasifikasinya. Nah, saya bantu jelaskan ya Bu ya. Jadi untuk klasifikasi kehamilan sendiri itu ada 3 fase Bu, sesuai dengan usia kehamilan. Jadi yang pertama yaitu trimester pertama, itu kehamilan yang berlangsung selama 12 minggu. Lalu yang kedua itu ada trimester kedua, kehamilan yang berlangsung selama 15 minggu, atau minggu ke-13 sampai ke-27 kehamilan. Lalu yang ketiga itu ada trimester 3, kehamilan yang berlangsung selama 13 minggu.
itu minggu ke-28 hingga minggu ke-40 hamilan atau nanti sampai menjelang persalinan ya Bu ya. Nah tadi kan Ibu Alfi bilang sudah berapa bulan tuh hamil? 2 bulan. Sudah 2 bulan, berarti Ibu Alfi itu sekitar 2 bulan itu 8 minggu ya Bu ya. Jadi Ibu Alfi ini sekarang sedang di fase trimester pertama ya Bu ya. Nah untuk jenis-jenis kehamilan sendiri itu ada 3 juga Bu. Jadi yang pertama itu ada kehamilan matur atau cukup bulan, yaitu kehamilan dalam jangka waktu 40 minggu. Lalu yang kedua itu ada kehamilan postmatur atau kehamilan yang lebih dari jangka waktunya itu sekitar 43 minggu. Lalu yang ketiga itu ada kehamilan prematur, yaitu kehamilan dalam jangka waktu 28 sampai 36 minggu masa kehamilan. Jadi biasanya kalau misalnya kehamilan prematur ini karena kan dia kurang dari waktu lahir ya Bu ya, waktunya waktu kelahirannya itu, jadi bayinya cenderung kecil biasanya. Untuk tanda dan gejala kehamilan sendiri, kira-kira apa tanda dan gejala kehamilan yang sudah Bu Alfi ketahui dan yang Ibu rasakan sendiri? Mual, terus perut membesar, menstruasi udah terhenti, sama kalau misalnya di test itu menunjukkan kalau garis positif. Nah ya itu aja ya Bu ya yang Bu Alfi tahu ya. Iya. Benar sekali ya sudah Bu Alfi tadi sebutkan. Saya bantu tambahkan sedikit ya Bu. Jadi untuk tanda gejala kehamilan itu diantaranya yang pertama tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea seperti tadi disebutkan. Lalu mengalami mual dan muntah seperti yang Bu Alfi rasakan ya Bu ya. Terus pusing, sering buang air kecil. Nah sering buang air kecil di sini itu bisa disebabkan karena perutnya makin membesar, jadi kemih-kemihnya itu tertekan sehingga merasa berkemihnya itu lebih sering. Lalu konstipasi atau buang air besarnya itu sulit karena pergerakan ususnya itu kan melambat seiring dengan besarnya perut. Lalu yang selanjutnya itu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap, terutama di daerah muka, areola payudara atau sekitar puting payudara dan dinding perut, atau muncul seperti kayak muncul garis hitam itu namanya stretch mark gitu Bu. Nah terus perutnya makin membesar. Biasanya sih untuk beberapa ibu juga ada yang mengalami varises atau pembuluh darah kakinya itu membesar. Lalu ada payudara yang menegang dan sedikit nyeri. Lalu juga untuk memastikannya itu dilakukan tes kehamilan bisa dengan tadi seperti Bu Alfi dengan menggunakan test pack dan dengan USG ke dokter kandungan. Nah untuk Bu Alfi sendiri apakah sudah melakukan USG? Sudah kemarin. Oh sudah. Itu menunjukkan ada kantung kamu. Oh gitu. Oh iya berarti Bu Alfi sudah dipastikan benar hamil ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan tafsiran tanggal persalinan. Oh ya sebelumnya saya mau tahu Bu, apakah Ibu sudah pernah dengar tafsiran tanggal persalinan? Belum tahu. Belum tahu. Nah saya bantu ya Bu ya untuk menghitungnya. Sebelumnya saya mau tanya untuk hari pertama hari terakhir Ibu itu tanggal berapa ya Bu? 23 Januari 23 Januari 2021 ya. 2021. Nah di sini tuh kan cara ngitungnya itu kan untuk tanggal kelahiran itu bisa dihitung dengan hari pertama haid ini ditambah 7. Berarti 23 ini tambah 7 ya Bu. Berarti hasilnya itu 30 ya. Nah untuk bulan kelahiran itu dapat dihitung dengan bulan pertama haid ditambah 9. Berarti kan Januari ini kan bulan 1. Berarti tambah 9 ya Bu ya. Berarti sama dengan 10. Dan tahunnya kan 2021. Berarti bisa diperkirakan perkiraan Ibu Alfi akan melahirkan itu sekitar tanggal 30 Oktober 2021 Bu. Oh berarti tanggal 30 Oktober ya? Oh ya benar. Ini untuk perkiraannya aja ya Bu ya. Semoga aja sih nanti persalinannya juga lancar dan sesuai dengan tanggalnya ya Bu. Ya Mas, amin. Amin. Nah untuk materi selanjutnya ini mengenai hal yang harus diperhatikan selama masa kehamilan.
Nah, kira-kira Bu Alfi sudah apa yang sudah Bu Alfi tahu mengenai hal yang harus diperhatikan selama kehamilan, Bu? Yang saya tahu itu tidak boleh merokok, makan makanan yang bergizi, Iya banget. Terus itu aja ya. Baik, yang Ibu Alfi sebutkan tadi itu benar banget, Bu. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan selama kehamilan itu diantaranya tuh nutrisinya itu harus bergizi. Diantaranya itu harus memenuhi komponen-komponen lengkap seperti karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, vitamin, dan asam folat. Lalu yang kedua itu tidak boleh merokok ya, Bu ya, karena kalau misalnya ibu hamil yang merokok itu bisa mempunyai resiko bayinya itu berat badan lahirnya nanti lebih kecil atau rendah. Lalu yang ketiga itu nggak boleh konsumsi alkohol, itu bisa menyebabkan kelainan fisik dan mental pada bayinya. Lalu tidak disarankan untuk mengkonsumsi kafein. Kafein itu kan seperti ada pada kopi, teh gitu ya, Bu ya. Itu bisa menyebabkan detak jantung janinnya itu terganggu, terus gerakan janinnya juga terganggu, sama persalinannya itu bisa prematur, Bu, beresiko prematur jadi kalau misalnya konsumsi kafein. Lalu untuk pemakaian obat-obatan itu juga harus sesuai dengan indikasi dokter kandungan ya, Bu ya. Iya, Mas. Terus perbanyak minum air putih, konsumsi makanan tinggi serat, apalagi kan ibu hamil itu kan cenderung biasanya ada keluhan konstipasi. Jadi kalau misalnya dengan kita makan makanan tinggi serat, minum banyak air putih, itu bisa memperlancar BAB-nya. Lalu selanjutnya itu melakukan kunjungan ke dokter kandungan atau bidan secara berkala. Jadi kalau misalnya trimester pertama itu biasanya tuh dilakukan 1 kali kunjungan ya, Bu. Lalu untuk trimester kedua itu 1 kali kunjungan juga. Terus untuk trimester ketiga itu lebih sering, Bu, 2 kali kunjungan. Terus tapi kalau misalnya udah mau mendekati hari kelahiran, biasanya kalau udah ada kejutan itu langsung segera aja datang ke dokter kandungan gitu ya. Terus untuk selanjutnya itu bila merasakan gangguan seperti janin tidak bergerak selama lebih dari 12 jam, segera datang juga ya, Bu ya, ke dokter kandungan. Terus olahraga juga harus diperhatikan, Bu. Jadi walaupun lagi hamil juga harus tetap olahraga. Jadi itu bisa dilakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki di pagi hari juga bagus tuh, Bu ya. Tapi juga nggak boleh aktivitas berat juga. Terus yang terakhir itu harus jaga pola istirahat tidurnya juga. Jadi kan kalau ibu hamil itu kan cenderung kelelahan ya, Bu ya, tapi jam tidurnya juga harus lebih diperhatikan. Nurse, nanti saya akan terapkan. Nah, baik Bu Alfi, karena materinya sudah selesai ya, Bu ya. Kira-kira dari penyampaian yang sudah saya berikan, ada yang Bu Alfi mau tanyakan? Ada. Saya mau nanya, kalau saya kan selama ini ngerasa mual ya. Ada gak sih solusinya untuk itu? Karena kan saya merasa terganggu aja dengan beraktivitas. Baik. Sebenarnya untuk mengatasi mual itu sih bisa dengan ini ya, Bu ya, minum air putih hangat itu, terus ngemil yang manis-manis juga itu nggak apa-apa sih, Bu, selama tidak berlebihan. Terus makan permen-permen yang vitamin juga boleh kayak gitu. Ngemil juga disarankan, nggak apa-apa dikit-dikit, tapi juga harus lebih diperhatikan tadi itu nutrisinya, itu makan bergizinya juga itu yang harus lebih diperhatikan. Jadi kalau ngambil itu cuma buat selingan aja gitu ya, Bu ya. Baik, Mas. Nah, baik Bu Alfi, waktunya kurang lebih sudah 10 menit ya kita berbincang-bincang, sudah habis dulu materinya. Oh ya, saya punya ini nih, Bu, punya lembar formulir jadwal aktivitas. Nah, jadi di sini tuh saya minta Bu Alfi untuk menuliskan jadwal kegiatan aktivitas Ibu sehari-hari. Jadi Ibu sini tulis jam dan kegiatannya. Jadi misalnya
Jadi ini ditulis dari ibu awal bangun tidur sampai nanti ibu tidur kembali di malam hari. Jadi nanti misalnya jam berapa ibu bangun, lalu setelah bangun tidur ibu jam berapa ibu misalnya menyiapkan sarapan atau apa gitu ya, sampai nanti akhirnya ibu tidur kembali. Ibu tulis tidur jam berapa gitu ya. Nah nanti jadwal kegiatan ini ibu isi selama seharian penuh ya Bu ya, sampai nanti insya Allah sih saya kesini lagi gitu ya. Baik Mas. Nah ibu waktunya sudah tidak terasa ya Bu ya, sudah 10 menit kita bincang-bincang. Iya. Bagaimana perasaan Bu Alfi setelah kita bincang-bincang? Rasanya senang sih karena dapat informasi baru juga. Alhamdulillah kalau bisa Bu Alfi senang, jadi tambah ilmunya ya Bu ya dari Iya. kehamilan ini. Nah untuk pertemuan selanjutnya saya akan kesini lagi ya Bu ya. Saya akan mengevaluasi kembali tentang tadi yang formulir yang saya kasih ini, jadwal aktivitas harian ini. Nanti saya lihat kembali apakah pola aktivitas Bu Alfi apakah ada perubahan atau belum gitu dari sebelum saya berikan materi sampai nanti saya lihat lagi gitu ya Bu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira Bu Alfi bisa kapan? Bisa sih. Jam berapa ya Bu kira-kira Bu? Jam 10 pagi. Jam pagi. Oh baik. Kita mau bertemu di mana? Di sini aja. Di rumah. Baik. Nanti saya akan ke rumah Bu Alfi lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Alfi untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Mas. Ya. Makasih juga karena udah ngasih tahu. Iya, sama-sama Bu. Semoga sehat selalu ya Bu Alfi. Iya. Ya, saya izin pamit ya Bu ya. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Hati-hati ya Nas. Ya, makasih.